Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan pembelajaran IPA kelas 8 bersama Bu Nenis. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia atau sistem respirasi pada manusia. Apa itu respirasi? Respirasi adalah proses pertukaran gas oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2 yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Di dalam respirasi terdapat 3 proses, yaitu yang pertama bernafas. Bernafas adalah proses menghirup udara atau inhalasi dan menghembuskan nafas atau ekshalasi yang melibatkan pertukaran udara di atmosfer dan alveolus di paru-paru. Yang kedua, respirasi eksternal, yaitu pertukaran gas antara alveolus paru-paru dengan darah dalam pembuluh kapiler paru-paru. Dan yang ketiga adalah respirasi internal, yaitu pertukaran gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Organ apa saja yang bekerja pada pernapasan manusia? Yang pertama adalah rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut hidung. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring kotoran yang ikut terbawa masuk dengan oksigen dari udara bebas. Yang kedua ada lendir atau mukus, berfungsi untuk menjaga kelembapan hidung. Yang ketiga terdapat syaraf pembau, yang fungsinya untuk menerima rangsangan berupa bau yang kemudian akan dikirim ke otak. Yang kedua adalah faring, yaitu saluran atau jalur terusan oksigen dari rongga hidung. Organ selanjutnya yaitu laring. Laring itu adalah penghubung antara faring dan trakea. Di dalam laring terdapat pita suara yang akan bergetar apabila terdapat getaran, sehingga kita dapat berbicara. Yang kedua ada epiglotis. Epiglotis itu adalah bagian yang dapat membuka atau menutup apabila ada udara masuk atau makanan yang masuk ke dalam laring. Epiglotis sangat berperan penting agar kita tidak tersedak ketika kita makan. Selanjutnya yaitu trakea. Trakea itu adalah saluran pernapasan yang berbentuk pipa yang tersusun atas tulang rawang. Organ berikutnya adalah bronkus. Bronkus itu adalah percabangan trakea. Ada bronkus kanan dan ada bronkus kiri. Berikutnya bronkiolus. Bronkiolus itu adalah percabangan bronkus yang berujung pada alveolus. Organ berikutnya yaitu alveolus. Alveolus itu adalah kantung udara yang terdiri dari satu lapis sel epitelium pipih. Di alveolus inilah darah hampir langsung bersentuhan dengan udara. Pada permukaan alveolus banyak terdapat pembuluh kapiler darah yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Jadi, tempat pertukaran gas antara CO2 dan oksigen di paru-paru itu terdapat di alveolus. Berikutnya adalah paru-paru. Sebenarnya paru-paru itu adalah bronkiolus dan alveolus yang dibungkus oleh selaput yang disebut dengan selaput pleura. Selaput pleura ada dua, yaitu selaput pleura visceralis dan selaput pleura parietalis. Jadi paru-paru ini adalah organ pernapasan utama. Di antara dua lapisan pleura terdapat cairan yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat paru-paru itu mengembang dan mengempis.
Jadi bisa kita buat urutannya, urutan saluran pernapasan pada manusia dimulai dari rongga hidung, lalu menuju faring, lalu ke laring, selanjutnya trakea, lalu ke bronkus, dan pada akhirnya berakhir menuju paru-paru. Di dalamnya terdapat bronkiolus dan alveolus. Lalu bagaimana mekanisme pernapasan manusia? Pernapasan manusia ada dua macam, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Bisa dibedakan menjadi fase inspirasi dan fase ekspirasi. Sedangkan pernapasan perut adalah pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma. Otot diafragma itu adalah otot yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Mekanismenya juga bisa dua tahap, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Untuk mekanisme pernapasan dada, pada saat inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat. Karena tulang rusuk terangkat, volume rongga dada menjadi membesar sehingga tekanannya menjadi kecil. Karena tekanan kecil, udara dari luar bisa masuk ke paru-paru. Sedangkan pada saat ekspirasi, otot antar tulang rusuk relaksasi sehingga tulang rusuk turun. Nah, ini menyebabkan volume rongga dada mengecil sehingga tekanannya menjadi besar. Oleh karena itu, udara bergerak keluar dari paru-paru. Untuk mekanisme pernapasan perut, pada saat inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga selaput diafragma menjadi mendatar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada membesar sehingga tekanannya menjadi kecil. Inilah akhirnya udara dari luar bisa masuk ke paru-paru. Pada saat ekspirasi, otot diafragma relaksasi sehingga selaput diafragma melengkung ke atas. Ini menyebabkan volume rongga dada menjadi kecil dan tekanannya menjadi besar, sehingga udara bisa meninggalkan paru-paru atau udara bisa keluar dari paru-paru. Sampai sini dulu pembelajaran kali ini ya. Tetap jaga kesehatan. Happy science. Jangan lupa berdoa dan beribadah. Sampai jumpa pembelajaran berikutnya. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.